Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelus Yuta Anggraini Samosir, perwakilan dari kelompok 2, Pendidikan IPA 2021 kelas A. Kami akan membahas proyek kami dari mata kuliah Keanekaragaman Hayati. Proyek kami ini berjudul Keanekaragaman Hayati dengan dosen pengampu Dr. Usmawati Hasana MSI dan Dr. Aryeni MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Angelus Yuta Anggraini dengan saudara Dewi Sartika, Jeremy, Nadia Amelia, serta Naomi Siregar. Yang akan kami bahas dari proyek kami ini mengenai pengertian keanekaragaman hayati, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati, faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati, serta usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah. Keanekaragaman makhluk hidup ini merupakan kekayaan bumi yang meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan semua gen yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem yang dibangunnya. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman gen atau genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, berikut adalah fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keanekaragaman hayati ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat dari nilai ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunanya, yaitu dapat diperjualbelikan. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi antara lain seperti bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, pangan, dan memiliki aspek budaya. Nah, selanjutnya adalah nilai ekologi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat menambah pemahaman dan pengetahuan manusia dari pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang digunakan untuk bahan percobaan untuk bidang kedokteran dan eksperimen-eksperimen tertentu. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi dari keanekaragaman hayati adalah memiliki nilai ekologi yang termasuk diantaranya sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan, serta akar tanaman akan melindungi tanah dari kerusakan pengikisan penyerapan air hujan sehingga tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Maksudnya adalah ketika kita memiliki beragam keanekaragaman hayati seperti pepohonan yang beragam di suatu daerah atau ekosistem akan menyebabkan di daerah tersebut itu tidak rawan oleh longsor yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Jadi keanekaragaman hayati di situ dapat membantu ekosistem tersebut terjaga dan terlindungi. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah hilangnya habitat. Maksudnya di sini adalah daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambahnya pula kebutuhan yang harus dipenuhi lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan, sehingga sempitnya lahan untuk penduduk harus membabat lahan-lahan atau tempat tinggal dari para makhluk-makhluk hidup lainnya. Pencemaran tanah, udara, dan air. Dari zat pencemaran polutan adalah suatu produk dari buangan aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara. Beberapa polutan ini
seperti nitrogen dan sulfur oksida dapat dihasilkan dari kendaraan bermotor. Jika bereaksi dengan air akan membentuk hujan asam. Nah, jika terlalu berlebihan ini akan menyebabkan lapisan ozon di atmosfer berlubang. Akibatnya sinar matahari yang masuk ke bumi meningkat dan menyebabkan banyak masalah seperti pemanasan global. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dapat meningkatkan suhu di udara dari 1 derajat sampai 30 derajat Celcius dari kurun waktu 100 tahun. Kenaikan tersebut dapat menyebabkan penyairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut sekitar 2 meter yang berakibatkan terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut. Selanjutnya adalah masuknya spesies pendatang. Masuknya spesies pendatang ini seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dari suatu daerah tersebut. Beberapa spesies asing tersebut menjadi spesies invasi yang menguasai ekosistem. Contohnya ikan pelangi yang menguasai daerah atau tempat tinggal dari ikan mas di Papua Barat. Nah, selanjutnya adalah eksploitasi industrial, pertanian, dan hutan. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di suatu daerah tersebut. Beberapa spesies asing ini menguasai seperti industri pabrik yang membabat semua lahan, serta pencemaran dari asap-asap industrial tersebut dapat merusak ekosistem di sekitarnya. Contohnya pencemaran air, pencemaran udara, serta kerusakan lahan-lahan lainnya. Nah, yang terakhir adalah usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Menurunnya keanekaragaman hayati menyebabkan semakin sedikit pula manfaat yang dapat diperoleh manusia. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan melakukan pelestarian atau konservasi. Konservasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Yang ketiga, menyediakan sumber plasma nafta untuk mendukung pengembangan dan budidaya tanaman, pangan, obat, maupun hewan ternak. Nah, yang contoh-contohnya itu seperti pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ ini memiliki arti yaitu pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitatnya. Contohnya bunga rafflesia anordi di Bengkulu, badak Jawa di ujung Kulon, dan komodo di Papua. Yang termasuk pelestarian sumber daya alam secara in situ ini yaitu pelestarian atau perlindungan alam botani, yaitu perlindungan terhadap tumbuhan. Perlindungan geologi yaitu perlindungan terhadap formasi geologi atau tanah. Yang ketiga adalah perlindungan suaka marga satwa, yaitu perlindungan hewan dari pemburuan. Yang terakhir adalah perlindungan alam zoologi, yaitu perlindungan terhadap hewan. Dan yang kedua, contoh dari usaha pelestarian yaitu pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ ini memiliki arti pelestarian dengan dilakukannya di luar habitat asal atau dipeliharanya suatu keanekaragaman hayati. Pelestarian secara ex situ ini ada beberapa macam, misalnya kebun koleksi, kebun plasma nafta, dan kebun raya. Nah, sekian dari video pembelajaran yang telah kami sajikan. Bila ada kesalahan baik perkataan maupun informasi
informasi kami yang kurang akurat, kami mohon maaf. Terima kasih.